Oke, baiklah, sekarang kita akan melanjutkannya ke organel sel. Organel sel ini yang akan dipelajari mengenai struktur dan fungsi pada organel sel. Organel sel sendiri itu apa? Organel sel itu yaitu organ-organ yang ada pada sel, di mana di organel ini memiliki bentuk dan fungsi yang khusus. Ini organel-organelnya, ada mitokondria, ada kloroplas, ada inti sel, lalu ada RE. Ini mereka memiliki bentuk dan fungsi yang khusus. Organel sel, organ-organ yang ada di dalam sel. Yang pertama ada nukleus. Nukleus atau inti sel. Inti sel ini merupakan bagian utama di dalam sel, terletak di bagian pusat dari sel atau di tengah-tengah sel biasanya. Fungsinya untuk mengordinasi berbagai proses metabolisme meliputi pertumbuhan sel, pembelahan sel, sintesis protein hingga pewarisan sifat, diawali di inti sel. Isi dari nukleus ini disebut dengan nukleoplasma. Ini bagian-bagiannya, ada selaput inti atau membran inti, lalu ada pori inti. Ini biasanya sebagai jalan untuk mengeluarkan mRNA dan ribosom, karena ribosom sendiri diproduksi di dalam inti sel. Ada nukleolus anak inti. Nah, kalau ini namanya kromosom yang bentuknya seperti X, ini namanya kromosom. Lalu ada kromatin. Kromatin ini benang-benang halus pada inti sel. Lalu ada vakuola yang kedua nih, vakuola. Vakuola ini merupakan organel berupa kantung yang mengandung dan menyimpan air, enzim, sukrosa, asam amino, beberapa mineral dan sisa metabolisme disimpan di vakuola. Biasanya ini pada tumbuhan vakuolanya sangat besar. Vakuola ini berfungsi mengatur keseimbangan cairan sel atau tekanan turgor. Vakuola terdiri atas vakuola tengah pada tumbuhan, vakuola kontraktil pada protozoa, dan vakuola makanan pada hewan dan tumbuhan. Yang paling besar vakuolanya yaitu terdapat pada vakuola tumbuhan. Ini vakuola kontraktil pada amoeba. Selanjutnya RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terletak antara nukleus dan sitoplasma. RE, dari RE kasar, RE halus. Ini nukleus atau inti sel. Lalu di luarnya di sini ini ada sitoplasma, cairan sel. Cairan sel beserta organel-organelnya. Ada dua macam RE, yaitu RE kasar dan RE halus. Kalau RE kasar ini tersusun oleh sisterna, permukaannya ditempeli oleh ribosom. Ini titik-titik ini namanya ribosom, RE kasar. Berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Karena apa? Karena ada ribosom. RE halus ini tersusun oleh tubulus, permukaannya tidak dilekati oleh ribosom, polos. RE halus itu sebagai tempat sintesis lipid. Fungsinya sebagai tempat sintesis lipid atau penyusunan pembentukan lemak. Yang keempat ada mitokondria. Ini memiliki dua membran, ada membran luar, ada membran dalam. Berfungsi sebagai tempat respirasi sel dengan memecah gula sehingga menjadi energi atau dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Menguraikan glukosa, gulanya dalam bentuk glukosa atau gula monosakarida, sehingga menjadi ATP atau menjadi energi adenosin trifosfat. Dari glukosa menjadi adenosin trifosfat atau energi. Bagian-bagiannya tadi ada outer membran atau membran luar, ada inner membran, membran dalam, ada krista. Krista ini membran yang melekup, ya, membran yang melekup ke dalam. Ada matriks. Matriks ini isi atau cairan pada mitokondria.
Lalu ada yang kelima, ada badan Golgi. Pada hewan disebut badan Golgi, sedangkan pada tumbuhan disebut diktiosom. Badan Golgi ini menghasilkan vesikula untuk sekresi eksternal atau internal sel. Fungsinya dari badan Golgi ini membentuk lisosom, mengemas enzim, membentuk glikolipid, membentuk akrosom, dan menghasilkan materi dinding sel. Badan Golgi ini disebut juga sebagai pabriknya alat-alat sel atau sebagai pabrik atau organel yang berfungsi untuk menghasilkan organel lainnya, misalnya membentuk lisosom, membentuk akrosom, dan membentuk bahan-bahan untuk membuat dinding sel. Ada bagian cis, ini berfungsi untuk menerima protein misalnya yang datang, vesikula transport datang, kemudian menempel. Lalu ini ada lumen, ada sisterna, ada bagian trans. Bagian trans fungsinya untuk menyalurkan. Nah, kalau bagian cis fungsinya untuk menerima bagian yang datang, misalnya menerima protein. Lalu ada bagian trans, ini fungsinya untuk mengirimkan hasil perombakan protein. Lalu lisosom ini diproduksi di badan Golgi, bersifat asam dan banyak mengandung enzim hidrolisis. Misalnya ada protease, lipase, karbohidrase, dan nuklease. Protease ini untuk menguraikan protein, lipase untuk menguraikan lipid, karbohidrase untuk menguraikan karbohidrat, dan nuklease ini fungsinya untuk menguraikan nukleat, asam nukleat. Fungsinya yaitu sebagai untuk autofag, fagositosis, autolisis, apoptosis, dan memperbaiki kerusakan pada membran plasma. Lalu selanjutnya ada ribosom, terdiri atas RNA dan protein yang disintesis dalam nukleolus. Berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ada 2 subunit kecil dan subunit besar. Ini mRNA, ini ketika proses sintesis protein. Lalu yang ke-8 ada plastida, ada leukoplas, ada kloroplas, ada kromoplas. Leukoplas ini plastida tak berpigmen atau tak berwarna, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Leukoplas itu ada 3 macam. Ada amiloplas, ada elaioplas, dan proteinoplas. Kalau amiloplas ini fungsinya untuk menyimpan amilum, elaioplas fungsinya untuk menyimpan lemak, proteinoplas fungsinya untuk menyimpan protein. Lalu ada kloroplas. Kloroplas ini memiliki pigmen hijau klorofil. Dan bermembran ganda, melakukan fotosintesis. Fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Kalau kloroplas. Lalu ada kromoplas. Ini fungsinya untuk menyintesis pigmen sel tumbuhan, contohnya karotenoid. Berarti menyimpan dan menyintesis warna pada tumbuhan, misalnya warna karotenoid pada wortel.